Hai, welcome back to my channel. Balik lagi dengan Maya di sini. Teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Amin. Sebelum lanjut, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan semua info terbaru dari aku. Terima kasih banyak dan selamat menonton. Aku lagi di dapur, sebentar lagi aku mau masak dan rencananya hari ini aku mau bikin nasi bakar ikan roa. Pertama, kita mau tumis dulu bawang putih ya, teman-teman ya. Lalu kemudian kita cuci bersih beras dan kita akan masukkan bumbu-bumbu sebagai berikut. Untuk resepnya ini ada di dalam video dan aku tuliskan ya. Lalu kemudian kita akan masukkan tadi bawang putih yang sudah kita tumis, lalu kita masukkan garam dan kaldu jamur. Lalu kita akan masukkan air sesuai takaran memasak nasi pada umumnya, teman-teman. Kita aduk rata, lalu sebentar lagi kita akan masak di dalam magicom. Dan kita akan tunggu teman-teman sampai nasinya matang ya. Untuk beras yang aku pakai kali ini, aku menggunakan beras varian santap dari berasku SSP Official. Beras premium dengan harga yang sangat ekonomis, berasnya pulen, tidak berbatu, tidak berkutu, tidak menggunakan bahan pengawet, dan juga tidak menggunakan pemutih. Jadi betul-betul alami. Nah, satu buah kemasannya isinya 5 kilo, tapi juga ada yang 2,5 kilo ya. Jadi beras ini juga cocok banget untuk kita konsumsi di rumah, untuk berjualan ataupun juga untuk memberikan zakat fitrah ya teman-teman, terlebih di bulan yang suci ini. Teman aku pulang dari dinas, lalu kemudian dia pulang bawa ikan roa. Seperti ini penampakannya nih teman-teman. Kebetulan orangnya datang ke rumah aku dan menginap. Jadi untuk kali ini aku langsung mau masakin aja nasi bakar ikan roanya. Bentuknya seperti ini ya teman-teman. Asli ini tuh sebenarnya tuh keras banget ya. Jadi pertama-tama aku pikir oke lah, aku mau coba kukus dulu. Tapi pertama-tama kita harus buang dulu kulitnya ya. Ini aku dibantuin sama temen aku yang juga memberikan ikan roanya gitu. Nah ini adalah hasilnya yang sudah dikupas. Lalu kemudian ini adalah kulit-kulitnya teman-teman. Biasanya ikan roa ini kan dibikin jadi sambal ya. Tapi buat kali ini kita mau coba bikin jadi campuran nasi bakar. Karena ini keras banget, jadi pertama-tama aku pikir ya udahlah dikukus dulu teman-teman biar agak lembekan dikit gitu ya. Tapi ternyata enggak, akhirnya jadinya aku blender tuh. Cuma aku nggak kasih tunjuk di sini ya. Lalu kemudian ini aku lagi mempersiapkan untuk bumbu dari ikannya. Nah untuk bumbunya ini juga aku tulis di samping jadi teman-teman bisa lihat ya. Dan ini nasinya udah matang teman-teman. Sekarang kita mau coba lihat ya nasinya betul-betul pulen nggak nih. Nah teman-teman di sini bisa dilihat kalau nasinya tuh betul-betul putih, pulen, dan juga enak ya teman-teman ya. Standar nasinya tuh standar nasi yang ada di restoran, betul-betul premium dan cocok untuk berbagai jenis makanan. Kalau mau dibikin nasi uduk, nasi goreng, itu semuanya tetap oke teman-teman. Nah sekarang aku mau lanjut dulu untuk mulai menumis bumbu untuk ikan roanya. Untuk bumbu ikan roanya, teman-teman bisa lihat di sini dan ini aku langsung masukkan ikan roanya. Nah, untuk ikannya, berhubung dia susah banget, seharusnya tuh ditumbuk ya, teman-teman. Namun, berhubung aku maunya yang praktis aja, untuk ikan roanya, tadi setelah aku kukus, itu langsung aku blender, teman-teman. Kita kasih sedikit air agar bumbunya itu lebih menyatu ya. Lalu kemudian setelahnya kita akan bumbui dengan garam, kaldu jamur, itu sesuai dengan selera ya teman-teman ya. Lalu kita akan aduk rata kembali.
Teman-teman, ini udah selesai untuk sambal roanya dan aku mulai langsung akan membuat nasi bakarnya. Pertama aku masukkan dulu daun kemangi, lalu setelah itu aku masukkan ikan roanya. Takarannya sesuai dengan selera masing-masing aja ya. Ini aku pakai mangkok yang ukurannya agak sedang. Lalu setelah itu akan kita masukkan nasinya. Kemudian setelahnya kita akan tendet-tendet atau ditekan agar padat, teman-teman. Namun sebelumnya, mangkoknya kalau bisa dibasahi dulu ya dengan air matang atau air aqua, baru kemudian kita isi, supaya nanti ketika kita keluarkan dari mangkuknya seperti ini, dia akan sangat dengan mudah keluar dari mangkuk, teman-teman. Udah, abis itu tinggal kita gulung deh teman-teman ya. Dan ini sekali lagi aku minta maaf kalau gulungannya mungkin ya nggak perfect banget, nggak sempurna. Tapi ini aku mulai belajar lagi karena ini kan yang ketiga kalinya nih aku mulai bikin ikan bakar. Dan ini akhirnya aku berhasil teman-teman. Jadi dicetak dulu nasinya, baru setelah itu kita tuang ke atas daun pisang. Dan kita akan tusuk ujung-ujungnya dengan menggunakan tusuk gigi ataupun tusuk sate. Dan ini pun udah jadi teman-teman satu. Dan ini kita ulangi prosesnya ya teman-teman sampai semua bahan-bahannya habis. Baik itu ikan roanya ataupun juga nasinya atau salah satunya habis. Membuat nasi bakar itu effort banget sih menurut aku ya, karena kita kan harus bikin bumbu untuk nasinya, lalu kemudian kita buat lagi untuk isiannya, misalkan pakai ikan atau ayam, itu kan kita bikin lagi bumbunya ya. Belum lagi kemudian kita harus menggulungnya dan kita bakar. Tapi percayalah teman-teman, kalau kita membuatnya dengan hati yang riang gembira, lalu kemudian juga menggunakan bahan-bahan yang fresh dan baik, tentu aja akan menghasilkan nasi bakar yang enak tentunya, apalagi kalau kita menggunakan berasnya itu yang premium. Seperti contohnya aku menggunakan varian beras santap dari Berasku SSP Official. Proses membuat nasi bakarnya sudah selesai teman-teman, udah digulung ya nasinya, lalu kemudian tinggal kita panggang. Nah ini aku panggang di atas kompor aja ya, kalau misalkan teman-teman punya panggangan yang pakai arang, boleh juga sih teman-teman, kayaknya kalau kayak gitu dia lebih berasa ya untuk rasa kebakarnya. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak punya, ya udah nggak apa-apa, dipanggang di atas kompor aja. Nah, ini sebentar lagi aku udah mau angkat teman-teman untuk nasi bakar yang pertama aku panggang ya, itu ada 3, lalu kemudian di sini aku masukkan lagi untuk nasi bakarnya ada 4. Total hari ini aku buat sekitar 7 teman-teman, itu lumayan banget sih. Kebayang nggak kalau misalkan kita beli di tempat makan atau di restoran gitu? Nah, belum tentu ada juga kan yang jual isiannya pakai ikan roa. Jadi emang kalau bikin sendiri itu rasanya pasti lebih mantap dan juga sesuai selera tentunya. Nah, ini udah selesai ya teman-teman, bisa dilihat kan. Aduh ini tuh beneran ya, swear enak banget teman-teman. Ikan roa dibikin nasi bakar. Ini anak aku tuh juga seneng banget ya, padahal ini tuh rasanya tuh agak pedes. Dan dia tuh happy banget makannya. Dia makan tuh bahkan sampai minta nambah loh teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman anaknya suka rasa agak pedas, nggak apa-apa dibikinin aja teman-teman. Isiannya bisa pakai ikan tongkol ataupun ikan kembung atau ikan apapun ya, pakai tuna juga boleh. Kebetulan aku dapet ikan roa ini dari temen aku yang memang lagi pergi dinas keluar kota kemarin. Dan pas orangnya datang ke sini jadi aku masakin sekalian deh nih teman-teman. Sekarang kita mau nyicipin ya teman-teman. Asli ini tuh rasanya enak banget ya teman-teman ya. Pokoknya TOP BGT deh.
Beras sehat dan enak ya beras santap. Untuk suami dan buah hati, ibu berikan yang terbaik teman-teman. Ini ketagihan banget sih ya teman-teman. Rencananya kan mau nyobain, keterusan deh nyendoknya jadi selesai makan. Dan demikian sampai di sini teman-teman videonya. Terima kasih banyak sudah menonton. Ketemu lagi di videoku berikutnya. Bye-bye.